Bahwa hanya dengan Al-Quran lah yang membuat hidup kita nanti tidak akan sedih dan tidak akan pernah rasa takut. Kalau nggak salah di Al-Baqarah ayat 38 ya. Nah itu yang memang tadi aku daya kalau khaufun alaihim walau yahzanun. Itu tadi yang selalu saya pegang dan emang sangat terasa sekali semua. Alhamdulillah. Masya Allah, ini menarik untuk teman-teman sering bersama, untuk pemirsa juga yang di rumah serta kaum muslimin dan muslimat yang ada di dunia ini. Nih, saya juga ingin juga tahu nih untuk Abah Husna nih. Abah, misalkan Abah Iwan sendiri, bagaimana nih Bah untuk menjaga keistiqomahan Abah sehingga ada tolak balik yang awalnya dulu artinya punten artinya urakan ya, artinya di sana kemudian bisa istiqomah sekarang sampai hijrah. Gimana nih Bah? Ada peristiwa seperti apa? Kalau saya sih apa namanya langsung ini ya, pas dulu emang jarang masjid, Iya. jarang, paling ke masjid Jumatan gitu ya gitu. Terus salat tidak tepat waktu, kadang di akhir gitu. Alhamdulillah pas kesini emang agak nggak langsung blok gitu ya, berjalan seiring waktu, alhamdulillah merasa nikmat. Jadi kalau nggak tepat waktu itu asa pas ada nggak langsung sholat atau langsung ke masjid itu asa gimana gitu, nggak ada yang kurang gitu. Nah yang kurang jadi ya kayak enak aja gitu keseharian itu. Kemudian yang namanya hijrah ini yang Abah rasakan lebih kepada setelah menikah atau sebelum menikah? Itu pas lagi sudah nikah. Udah menikah ya? Sudah menikah. Dan ketika menikah pun masih juga ada yang seperti dulu misalkan? Oh enggak ya? Enggak. Jadi menikah tahun 2009 ya. Itu pas hijrah gitu ya, udah kisaran anak usia 5 tahunan lah. Menikmatnya sholat berjamaah, intinya sholat berjamaah ya, biasanya jarang sholat berjamaah gitu ya, tidak tepat waktunya jarang gitu ya. Alhamdulillah pas ikut komunitas yang tepat, teman-teman yang tepat, yang support, alhamdulillah jadi bawa gitu. Iya. Masya Allah, ini menarik nih. Ini sebelum kita akhiri, karena tapi jangan sampai, artinya kita masih ada episode selanjutnya ya, mudah-mudahan ya, jangan kapok ya, termasuk Kang Arman juga nih. Saya ingin nanya dulu nih, apa pesan buat teman-teman yang benar-benar untuk menjaga keistiqomahan hijrahnya nih? Saya nanya dulu pada Kang Arman, siap ya? Siap. Gimana nih pesan untuk teman-teman sehingga seperti Kang Arman, seperti Abah juga, yang mungkin kita belajar untuk menjaga keistiqomahan, tetapi apa nih supaya mereka mendapatkan pelajaran dari kita yang bisa kita ambil pelajarannya untuk menjaga keistiqomahan dalam berhijrah? Apa nih Kang? Baru aja. Apa ada? Saya, gimana Pak? Harus dekat harus ada sahabat atau teman atau komunitas yang selalu support, selalu menjaga, selalu, jadi biar komunitas yang positif, teman-teman yang positif. Jadi kalau misalkan kita di luar itu ya insya Allah kayak kata Pak Ustadz Agus mah, jadi kalau kita berteman dengan tukang gorengan ya pasti kena cipratan minyaknya, atau kena tukang minyak wangi insya Allah kena harumnya, seperti itu Pak Ustadz ya. Ya kalau kita teman-temannya yang kurang positif ya, biar kalau kitanya masih belajar ya pasti masih ke bawah lagi gitu Ustaz. Jadi intinya teman harus yang positif gitu Ustaz. Jangan sampai ya teman-teman yang masa lalu, biar kalau kita udah kuat imannya, tauhidnya, baru bisa ke teman yang dulu sedikit demi sedikit untuk kita ajak buat hijrah seperti itu. Tapi kalau misalkan kita baru mulai, baru setahun 2 tahun atau baru ini ya baiknya ditinggalkan aja dulu Ustaz. Nantinya pasti akan ke bawah lagi habitnya gitu Ustaz. Gitu. Ya akan ya kalau misalkan saya gitu Ustaz ya, lebih baik teman yang positif dengan istiqomah, pas azan langsung set gitu, langsung masjid, sholat berjamaah seperti itu. Oh, Masya Allah, teman ya intinya, teman yang selalu mendampingi kita ya. Betul. Baik. Kalau Kang Arfan seperti apa nih?
Kalau saya sih mungkin saya berbagi juga buat teman-teman, termasuk saya ada pesan dari kiai saya di Medan. Iya. Dari Uzbek sama Ustadz juga, cuma mungkin bahasanya beda. Iya. Dia pernah bicara tentang hadis Rasulullah bahwa umatku katanya rata-rata usianya 60 sampai 70 tahun. Iya. Di luar usia itu hanya sedikit saja. Sedikit saja. Saya coba siapin dulu tentang dunia dari mulai sekolah TK sampai kuliah itu sampai 20 tahun, dan berarti udah kepotong lah ya, bisa 40 tahun lagi. Sekarang malah saya udah di atas 40 kan. Iya. Udah hampir, mudah-mudahan panjang umur. Serius nih 40 tahun ya? Ya. Padahal kelihatan lebih muda ya. Iya. Lebih malah. Masya Allah. Saya 35. Oh iya, Masya Allah. Lebih. Nyata. Dari situ dia berkata bahwa abang, karena orang Medan kan, Iya. abang itu mau pilih hidup yang mana kan? Yang 60 tahun, yang 100 tahun, yang 200 tahun gitu. 200 tahun kan? Oh, bagus kalau 200 tahun. Ada yang abadi kan katanya, bang, di akhirat. Yang mana? Yang abadi kan? Nah, modal yang abadi itu, kalau abang pengen hidup bahagia di sana, pengen senang gitu kan, ada caranya, ada jalannya gitu kan. Caranya ya minimal sisa hidup abang sekarang isi buat bekal di sana gitu. Dan saya langsung ingat ayatnya yang dia omongin, bahwa tapi nggak tahu saya surat berapa, bahwa tapi bima atakallahu dalam akhirah katanya, pada tansa nasibaka minat dunia. Kata beliau, ini ayatnya sangat bagus, bahwa lakukan semua hal tentang di dunia ini yang menjadi berkah buat saya, buat abang gitu, untuk jadi bekal abang nanti di akhir. Mau itu kerjaan, mau itu istri, rumah tangga gitu kan, ya bisnis. Jadi lakukan bahwa itu semata memang buat di akhirat, sarannya ya kan karena Allah. Tawajjahnya dalam madhulillah. Saya mikir bahwa kalau hidup gitu kan, kalau hidup di dunia yang sebatas ini dipakai dengan gaya hidup yang kayak dulu, yang kita kayak menginjak pertama dewasa atau remaja, ketika tua tidak sadar, sekolah, kerja, udah kerja, pulang, makan, mati, nanti gimana? Itu yang bikin saya fokus sampai sekarang. Minimal dulu kan saya berpikir, oh kerja punya uang, punya ini penghasilan, aman lah gitu kan. Tapi ketika sekarang saya sadar, kalau kerjaan saya yang di dunia ini nggak membuat di akhirat itu saya selamat, ya buat apa saya kerja di sini? Tapi yang bagus kan, kerja, makan, pulang, gitu kan, terus mati ke surga gitu kan. Nah, jadi motivasi saya sekarang di sisa hidup saya ini pengen semua tentang langkah saya, pekerjaan saya, ya, kalau masuk, kalau orang lain sampai kata-kata itu gimana caranya biar buat kita masuk ke surga. Gitu aja sudah jadi motivasi. Jadi saya jangan sampai menggadaikan hidup dunia untuk akhirat. Saya menggadaikan akhirat untuk dunia. Jangan sampai saya poya-poya dengan seenaknya gitu di dunia yang sebentar ini, tapi yang ngorbanin di sana. Kebayang kan kalau abadi, fiha khalidun, panas. Ya kita mah jangan yang abadi lah. Gencet aja kaki sama meja, 10 menit aja didudukin sama orang. Iya. Kalau kuat, ya mangga gitu kan. Iya. Tapi kalau memang sakit, digencet kaki sama meja, didudukin sama orang, ya apalagi di sana. Iya. Itu kan yang selalu saya di benak ini, kalau ketika saya misalkan melihat yang kalau dulu kan pandangan nggak pernah dijaga gitu kan, karena nyaman aja. Tapi ketika dikasih sakit mata pun udah sakit. Bagian di sana. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kan. Dulu mereka karena anu mas'ula akan dihisab. Itu aja Ustaz. Kamu gimana itu? Jadi nah itulah bikin saya motivasi.
motivasi. Jadi emang kayak Ustadz Rea, mungkin sekarang Ustadz Ray, ketika bicara itu saya simpan, saya cari lagi ayatnya yang dia tadi bilang, saya hafalin, saya tanamin di dada kuat-kuat. Karena kalau memang tidak seperti itu sulit untuk melekat dalam hati ya. Makanya alhamdulillah sih mereka banyak keluarin ayatnya, ayat neraka tuh. Nah, saya itu ngeri ya dengan ayat neraka. Emang dari awal saya dikasihnya ayat itu, bukan dari hobi ngedengar itu, enggak, tapi justru malah jadi, karena nasihat yang paling bagus itu adalah satu kematian, kedua siksaan. Kalau yang enak-enak mah jangan, itu mah jangan jadi motivasi, bonus. Tapi kalau nasihat yang paling baik itu menurut mereka berdua itu, satu kematian, kedua siksaan. Jadi ditanggung terus. Masya Allah, ini menarik nih untuk teman-teman Sari Bersama dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di sana, apalagi yang sedang berproses dalam hijrah sehingga istiqomah, dan hijrah tersebut insya Allah ditingkatkan menjadi keistiqomahan dan menjadi orang yang bertakwa. Amin ya, mudah-mudahan. Baik teman-teman Sari Bersama, untuk semuanya Abah terima kasih. Sama-sama, kemudian Kang Arman terima kasih untuk share-nya, karena ibaratkan pelajaran itu nggak mesti terucap dari mulut saya saja, meskipun saya suka ceramah juga, tetapi artinya dari sana ketika terucap dari orang-orang yang punya pengalaman dalam masalah hijrah ini, itu menjadi suatu kekuatan dakwah. Insyaallah. Amin Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Jazakumullah khairan. Saya Failian dan Abah Iwan, kemudian Kang Arman, mohon undur pamit ya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagi teman-teman Study Bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.